Pembahasan soal nomor 25 pilihan ganda laju reaksi. Berikut adalah reaksi peruraian N2O5 menjadi NO2 dan O2. Reaksinya adalah seperti ini dengan koefisien masing-masing 2, 4, 1. Ya. Dimana laju itu, ingat ya, kalau laju itu satuannya adalah molar per second. Konsentrasi per waktu. Jadi kalau sudah satuannya konsentrasi per waktu, maka kita sudah tidak harus mencari lagi, kecuali kalau satuannya belum molar per second, maka kita harus cari jadi molar per second. Oke, ini adalah N2O5 sudah 0,01 molar per detik atau per second. Laju pembentukan O2 adalah, ini yang dimaksud adalah O2 ya, karena belakangnya 2. Udah. Ini perbandingannya biar saya nggak usah tulis reaksinya, 2 banding 4 banding 1, langsung aja ditulis di sini 2 banding 4 banding 1. Jadi N2O5 nya yang ini, 4 nya adalah NO2, 1 nya adalah O2. Jadi kalau N2O5 nya adalah 0,01, maka NO2 nya adalah, ini 2 banding 4 berarti 2 kalinya ya, berarti 2 dari 0,01 yaitu 0,02. Kalau yang ditanya adalah O2, berarti ini 2 banding 1 berarti setengahnya, setengah dari 0,01, yaitu kita tulis aja setengah dari 0,01, yaitu berarti 0,005 molar per second. Jawabannya C. Ya, lanjut soal nomor 26. Pada ruang 4 liter, berarti ini volume, berlangsung reaksi penguraian N2O4 menjadi NO2 dengan reaksi sebagai berikut. Mula-mula terdapat 9 mol N2O4, kemudian dalam waktu 20 detik N2O4 tersisa 4 mol. Berdasarkan data tersebut, laju reaksi pembentukan NO2 adalah berapa molar per detik? Nah, di sini kita lihat bahwa yang diketahui satuannya belum molar per detik, masih mol, dan diketahui waktu. Jadi di awal kita mencari lajunya dulu. V sama dengan selisih konsentrasi per waktu, V dari N2O4. Oke, konsentrasi itu molaritas, rumusnya adalah mol dibagi volume. Jadi karena selisih konsentrasi berarti selisih mol per volume. Selisih mol artinya akhir dikurang awal ya. Jadi 4 dikurang 9 atau 9 dikurang 4 sama aja, nanti hasilnya 5. 4 dikurang 9. Kemudian itu selisih mol per volume. Volume dari reaksi ini adalah 4 liter. Berarti per 4. Udah, itu adalah selisih konsentrasi per waktu. Waktu berarti 20 detik. Ini nanti hasilnya akan tetap jadi positif karena 4 dikurang 9 negatif, negatif sama negatif adalah positif. 4 dikurang 9 adalah 5. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 itu berarti sekitar 1,2. 1,25 ya, 1,25 dibagi 20 berarti 0,625. 0,06125. Nah, udah dapat belum? Karena yang ditanya adalah laju dari NO2, di mana perbandingannya dengan N2O4 adalah 1 banding 2. Oke, berarti ini 1 banding 2 ya. Kalau laju N2O5 nya adalah 0,0625,
maka laju NO2 adalah 2 kalinya. 2 kali dari 0,0625 atau sekitar 0,125. Jawabannya B. Nomor 28. Kecepatan reaksi didefinisikan sebagai besarnya pengurangan konsentrasi tiap satuan waktu atau besarnya penambahan konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu pada reaksi di bawah ini. Dan ingat ya, laju itu selalu sebanding dengan koefisien. Nah, ini belum setara, jadi kita setarakan dulu. N2 ditambah H2 menjadi NH3. Oke, mulai setarain dulu. N sebelah kiri 2, sebelah kanan 1, berarti sebelah kanan harus dikali 2. Ini 1. Ya, kemudian H2 koefisiennya, H di sebelah kanan 2 dikali 3, 6. Maka di sebelah kiri H juga harus 6. Di sini 2, berarti koefisiennya berapa? Koefisiennya 3. Jadi perbandingannya 1, 3, 2. Maka bisa kita tuliskan bahwa laju N2, H2, dan NH3 adalah 1:3:2. Mana yang betul? Laju N dan laju reaksi H2 dinyatakan sebagai laju reaksi H adalah laju reaksi H adalah kalau misalnya laju reaksi R ya, pakai R N2 dibanding lajunya H2 adalah, ini kan 1:3, sama dengan 1:3. Berarti lajunya H2 tinggal kali silang nih. Lajunya H2 adalah 3 kali dari RH2 kali 1, RH2 kali 1 itu sama dengan 3 kali Rn2. Nah, jadi nggak ada jawabannya ya. Ini anggap aja 3 nih di sini nih, 3. Dia maunya 3 kayaknya yang ini. Jadi jawabannya C. Soal nomor 40 ini suka keluar ya. Berikut ini adalah gambar grafik tingkat energi dari persamaan P plus Q menjadi PQ. Jadi ini awalnya adalah P plus Q, ini anggap aja P plus Q. Awal berubah menjadi PQ. Ini laju jalannya reaksi, ini energi, kemudian ini jalannya. Ini awal, ini akhir, ini H, berarti H awal, H akhir. Nomor yang menunjukkan energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan. Dari sini, dari bawah bukit, ingat ya, kalau yang ditanya adalah energi aktivasi adalah dari bawah bukit ke atas bukit, dan judulnya adalah energi yang dibutuhkan. Nah, ini berarti ini dia, dari bawah bukit ke atas bukit, ini namanya EA. Nanti kalau ditanya ini delta H-nya yang mana? Delta H-nya adalah selisih energi awal, ini kan energi awal, selisih H awal dikurangi dengan H akhir. Jadi yang namanya delta H adalah nomor 5. Kalau ditanya delta H-nya mana? Nomor 5. Negatif atau positif delta H-nya? Ingat ini H-nya di atas ini ya, lihat di atas ini. Kemudian akhir reaksi, ini awal reaksi, H-nya di sini. Kemudian akhir reaksi hanya di sini. Berkurang atau bertambah? Pasti berkurang karena turun. Nah, berarti delta H-nya negatif. Kalau ditanya ini eksoterm atau endoterm? Eksoterm karena delta H-nya negatif. Melepaskan kalor. Kalau ditanya eksoterm, eksoterm berapa delta H-nya ini? Nomor 5. Oke, karena yang ditanya adalah EA, berarti nomor 2. 43. Di daerah pedesaan, masyarakat memasak dengan menggunakan kayu bakar. Ketika memasak, kayu bakar yang digunakan dipotong kecil-kecil. Semakin kecil potongan kayu, semakin mudah terbakar. Peristiwa tersebut merupakan salah satu penerapan laju reaksi berdasarkan luas permukaan. Karena dengan memotong kayu, maka luas permukaan kayu yang menyentuh api lebih banyak, sehingga pasti laju reaksi semakin cepat.
47. Diketahui reaksi seng dan HCl sebagai berikut. Ini ada seng, bentuknya serbuk, ada yang keping juga. Kemudian HCl konsentrasinya ada yang 1,2. Nah, kalau serbuk sama keping ini berarti pengaruh dari luas permukaan. Makin kecil-kecil berarti makin cepat. Kemudian yang HCl ini berarti pengaruh konsentrasi. Nah, kemudian suhunya ada yang 35, 45. Nah, seperti kita ketahui bahwa laju reaksi tergantung dari konsentrasi. Kalau konsentrasi lambangnya gini ya, konsentrasi zat besar, maka laju juga besar. Laju pasti besar. Kemudian kalau luas permukaan dilambangkan dengan A. Kalau luas permukaannya besar, maka laju juga besar. Kalau suhu besar, maka laju juga besar. Itu diingat. Jadi yang paling lambat adalah, maka semuanya kita cari yang paling kecil, berarti kita cari yang kepingan. Kepingan, kemudian konsentrasinya kecil dan suhunya kecil. Suhu yang paling kecil yang mana? Nah, ini kemungkinan yang paling lambat adalah ini suhunya kecil nih, suhunya 25 ya. Nah, suhunya 25 paling kecil, kemudian konsentrasinya 1. Nah, yang mana kira-kira? Ya, kemungkinan adalah jawabannya yang nomor 3. Karena ini luas permukaannya paling kecil, karena dia berbentuk keping. Kan makin gede berarti makin lama. Kemudian walaupun konsentrasinya besar, ini lihat dari suhunya 25. Jadi ada 2 faktor yang bikin dia lebih cepat. Walaupun harusnya konsentrasinya yang paling cepat, yang paling lambat adalah 1 molar. Yang bikin paling lambat berarti konsentrasinya kecil. Yang bikin lambat berarti suhunya kecil. Yang bikin lambat berarti bentuknya harus keping. Ini ada 2 faktor, sedangkan yang nomor 1 dan 2 cuma 1 faktor ya. Jadi jawabannya C.